kadang gitu ya buat lihat Ustazah, orang berumah tangga itu kan nggak cuma berdua ya. Bahkan beberapa faktor perselingkuhan yang mampir ke sosial media itu ada yang bilang campur tangan keluarga, ada yang bilang dari omongan tetangga atau masyarakat gitu kan, entah diomongin apa dan segala macam. Dan ya masyarakat artinya di sini juga ada lagi yang misalnya teman kerja, teman kantor gitu. Feel itu ada muncul dari hal yang di luar gitu kan. Padahal ada Pak Sutri ini yang udah kuat misalnya mindsetnya, serangannya dari luar itu juga banyak ya, termasuk kita nggak bisa pungkiri keluarga itu salah satu juga faktor pemicu gitu ya, ada seseorang merasa tidak puas atau dan segala macam ya, kondisi masing-masing lah di rumah tangga masing-masing. Nah itu yang kadang yang ya mungkin kita bisa kan adalah ya faktor dua, ada faktor berarti ada dari dalam dan ada dari luar gitu. Betul. Ya Saudara, gimana melihat ini Saudara? Iya, kita melihat persoalan ini tentu harus mendalami ya, menyelami gitu setiap persoalan itu. Jadi kalau secara pribadi ya melihat masalah perselingkuhan ini ada dua. Kalau tadi disebutkan internal eksternal itu sebenarnya masuk dalam satu faktor. Oh ya, oke. Sebenarnya ada duanya apa? Ada faktor basic. Ada faktor akumulasi yang merupakan cabang dari basic itu. Ya, jadi faktor basic yang menjadi penyebab bahwasanya contoh masalah perselingkuhan ini kemudian merebak gitu ya menjadi fenomena adalah apa? Ada dua faktor basic itu. Yang pertama adalah karena fondasi keimanan, ya, ketakwaan seseorang, ya, akidah seseorang yang itu tidak dibangun dengan kokoh. Dan hari ini kita tahu ya bagaimana penanaman akidah, penanaman keimanan itu benar-benar lemah ya, dilemahkan bahkan. Nah, sehingga kan tidak ada muncul perasaan takut, perasaan malu itu kepada Allah tuh nggak ada sama sekali. Kalau kepada Allah aja nggak malu, nggak takut, apalagi kepada manusia ya kan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, faktor basic yang kedua adalah karena lemahnya secara akidah keimanan tadi itu membawa dampak kepada lemahnya juga seseorang untuk terikat dengan aturan Allah. Keterikatan dia terhadap syariat Allah juga akan lemah. Ya otomatis kalau misalnya dikatakan selingkuh itu haram loh, maksiat loh itu. Hah? Nggak ngaruh. Haram. Ya, asalnya basic haram. Ngapain gitu ya? Urusanku gitu. Iya. Ya, nerakaku. Iya benar. Iya, itu kan gitu kan prinsipnya. Akhirnya muncul prinsip begitu. Nah, ini kan sebenarnya kalau basic ini, masalah basic ini ya, ini disebabkan karena aturan kehidupan yang memang hari ini berjalan. Ya, aturan kehidupan hari ini berjalan didasarkan dengan pandangan pemisahan agama dari kehidupan. Ya, kehidupan itu tidak secara umum ya, kehidupan di publik ini tidak diatur dengan aturan agama, ya, atau disebut dengan sekulerisme gitu. Itu yang pertama faktornya, faktor basic yang menjadi penyebab. Kemudian faktor yang berikutnya itu adalah faktor akumulasi yang merupakan hasil dari karena faktor basic ini yang muncul. Apa itu? Faktor cabangnya yang terakumulasi. Jadi faktor cabang yang terakumulasi. Ada dua yang tadi, internal dan eksternal. Ya, secara internal karena memang sudah faktor basicnya tadi itu ya sudah lemah. Akhirnya secara internal apa? Ya muncul penyakit mental hari ini yang begitu banyak ya kan? Ya, para istri yang tertekan oleh masalah kehidupan, ya masalah pemenuhan kehidupan, masalah kebutuhan psikologisnya yang tidak terpenuhi dan sebagainya. Itu secara internal terjadi. Ditambah faktor eksternal yang tadi, faktor eksternal juga sebenarnya tidak luput dari karena faktor basicnya tadi yang juga memang tidak terwujud kan. Ya, akhirnya yang tadi misalnya yang tadi disebutkan, kemudian keluarga yang kemudian turut campur, ya dengan mindset yang sama dengan mindset kebebasan, mencampur masuk dalam kehidupan rumah tangga anak atau rumah tangga saudara, akhirnya bukan selesai masalahnya, parah, gitu ya. Faktor eksternal yang lain apa? Faktor eksternal yang lain karena pergaulan hari ini, ya, yang memang tidak terjaga, ya, dan itu kan lahir dari pandangan kebebasan, liberalisme, ya, yang muncul jadi ada pill dan will. Iya, biasa hari ini ya laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, yang masing-masing sudah berkeluarga, beristri dan bersuami itu bercanda, ya, bahkan candaannya tuh ke arah jinsiah kalau istilahnya di dalam kitab Nizam Ijtima itu. Seksualitas gitu. Iya, itu biasa.
Nah, dan lain sebagainya udah banyak gitu ya. Kesalahan-kesalahan yang itu akhirnya memicu terjadinya perselingkuhan, ya. Dan memang dan ditambah kalau yang medsos tadi itu eh, di, disebutkan juga bahwasanya karena kehidupan hari ini yang tadi ya, yang pandangan sekulerisme, yang kapitalisme itu menyebabkan apa? Ada pertukaran posisi. Pertukaran posisi apa? Kehidupan hayatu host istilahnya di dalam rumah tangga itu tertukar dengan hayatu am, yang hayatu host yang hanya itu dilakukan oleh suami istri, ya, yang itu hanya terjadi di ruang privat suami istri, bahkan anak-anak pun tidak boleh, ya. Itu hari ini terekspos keluar, iya kan? Ini adalah hasil bentukan kehidupan yang tidak sehat karena kehidupan dengan pandangan sekulerisme ini. Jadi begitu mudah orang mengakses kehidupan privat, ya, yang hanya seharusnya itu hanya terjadi di ruang-ruang rumah pribadi, ya, gitu pribadi. Ya. Sekarang kan gara-gara medsos saja ya, ibaratnya kamar pribadi, betul. Jadi konten. Jadi tahu tuh, oh itu tempat tidurnya ya. Dengan pemikiran yang baik. Iya, benar. Sebaliknya di hayatu host justru malah masuk ke fenomena-fenomena hayatu am, kehidupan umum. Apa misalnya hayatu host kayak hayatu am, misalnya orang lain yang asing bisa aja masuk, gitu, masuk tanpa izin. Iya. Enggak kok, diizinkan kok katanya ya. Biasa aja kita berteman. Benar. Masuk aja. Ya. Nah ini, jadi ada kesalahan. Sementara dalam Islam itu sangat-sangat dijaga ya konsep hayatu am atau kehidupan umum dan hayatu khos dengan aturan-aturan yang ada sebagai konsekuensi di dalamnya. Jadi diatur oleh Islam. Betul, diatur dalam Islam. Itu semuanya lengkap ada dijelaskan oleh Syekh Taqiyuddin Al-Albani dalam kitab Nizamul Ijtima' fil Islam. Ya. Betul. Cukup menerapkannya begitu aja, soalnya aman. Bukannya cukup ya, maksudnya memperhatikan yang ada hayatul khos, hayatul am dan gitu-gitu. Aman kok ya. Iya, sayangnya itu nggak bisa hari ini. Kayak ribet banget kan saja ya. Iya. Enak banget gitu masalahnya gitu. Karena tidak ditopang oleh yang faktor basic tadi itu. Iya. Makanya kesalahan umat tuh kan Budian ya, yang kayak film yang viral ini. Mereka tuh kayak setelah itu tuh kayak jadi apa ya lah, jaga-jaga gitu ya, antara tadi ipar semuanya jadi kayak jaga-jaga gitu. Padahal kan sebenarnya kalau dari awal kayak yang penjelasan saja tadi, kehidupan hayatul khas itu seperti apa gitu. Nah, ya di awal tadi sempat di awal cari-cari untuk video-video tentang ini ya, ada sempat tersebutkan menormalisasi perselingkuhan, kemudian menganggap biasa. Tapi kondisi keluarga hari ini rawan yang begitu-begitu, rawan dengan perbuatan yang maksud itu butuh pertolongan kan, saudara? ya, sangat. Kita biarin aja gitu kan. Udahlah nanti beres sendiri, atau udahlah biarkan netizen berbicara, atau biarkan netizen yang bertindak, kan enggak ya. Berarti kita di sini juga ingin membangun kepada sahabat Abubi semuanya, apa-apa nih yang kira-kira yang bisa kita lakukan. Kemudian mungkin kita bisa tahu kira-kira ada nggak sih sanksi orang selingkuh begitu kan? Iya, menyelesaikan masalah ini. Apakah cuma hanya apa ya, diselesaikan di ranah masyarakat aja, sanksi sosial aja, ataukah di mata Allah memang ya udah nggak ada gitu loh? Tapi pada tadi di awal judul kita kan dalam maksiat. Maksiat berarti dosa. Berarti dosa ada sanksinya. Nah, ini biasa dah. Ya, baik, itu sebenarnya include ya dengan solusi yang dimiliki di dalam Islam, ya, ada di dalam Islam. Jadi Islam sebagai rahmatin alamin itu bahkan juga masuk ke dalam kehidupan berumah tangga pun itu akan membawa rahmat ketika Islam itu diterapkan. Jadi kalau tadi sebelumnya kita sebutkan bahwa yang menjadi latar belakang persoalan perselingkuhan ini muncul ada dua hal gitu ya, ada masalah basic dan ada masalah cabang yang terakumulasi. Maka solusinya kalau kita melihat untuk selesai semuanya ini gitu ya, maka itu harus diberikan solusi yang juga sifatnya itu menyeluruh.
ya harus Bukan komprehensif, solusi yang nggak ngepek gitu ya. yang nggak ngepek. Kalau solusinya hanya satu gitu ya bagian, itu nggak akan bisa selesai. Jadi harus menyeluruh. Nah, solusi yang menyeluruh inilah yang kemudian ditawarkan dalam Islam, ada di dalam Islam, yaitu solusi sistemik. Ya, kalau disebutkan masalah rumah tangga yang menjadi ujian dalam kehidupan rumah tangga itu adalah masalah ekonomi misalnya, ya, finansial misalnya, maka dalam Islam ada itu solusinya. Bagaimana kemudian ada jaminan-jaminan ya, penghidupan, nafkah ya, jaminan terhadap kesejahteraan, ya, hukum-hukum tentang pernafkahan ya, nafkah itu sendiri. Yang kemudian ya kalau hari ini ia tahu bahwa laki-laki itu adalah yang wajib memberikan nafkah pada keluarga, tapi kan hari ini sulit mencari lapangan pekerjaan aja sulit gitu ya. Banyak. Yang sudah dapat kerja aja di PHK gitu ya. Nah, maka disinilah akhirnya kan solusi dalam Islam itu, ketika berbicara dalam Islam itu harus memenuhi 3 pilar pelaksanaan syariat Islam. Karena kita tahu bahwa syariat Islam yang menjadi solusi. Yang pertama, pelaksanaan syariat Islam ini harus mencakup individu ya, secara individu. Jadi tiap individu itu memiliki keimanan, ketakwaan yang kuat, yang kokoh, yang akhirnya membawa konsekuensi keterikatan dia terhadap syariat itu juga menjadi lebih kuat. Nah, kemudian yang kedua, ketika ketakwaan individu sudah terbentuk, yang kedua adalah kontrol dari masyarakat. Jadi masyarakat yang juga takwa. Secara kolektif masyarakat juga memiliki standar yang benar, yaitu halal haram, baik buruk, terpuji tercela sesuai dengan syariat Islam. Termasuk kita ini saja ya dalam rangka itu sebenarnya. Insya Allah iya, Ya kan? iya, kita sama-sama memberikan ya kebermanfaatan lah ya. Nah, itu yang kedua. Jadi yang kedua adalah masyarakatnya, kontrol masyarakatnya, masyarakat yang juga memiliki ketakwaan. Dan yang ketiga, tidak cukup kalau individu aja takwa, masyarakat aja takwa, tapi kemudian tidak didukung dengan aturan. Ya, nah aturan ini yang tadinya itu mencakup di dalamnya juga ada sanksi. Siapa yang bisa menerapkan itu? Yang menerapkan aturan, yang kemudian ketika aturan itu ternyata yang namanya manusia ini tetap saja melanggar gitu ya. Ada aja celahnya manusia Soalnya melakukan setannya diet juga menggoda manusia. Setannya juga melakukannya dengan sistemik gitu ya. Sistemik, Masya Allah. Akhirnya apa yang harus ada dalam Islam itu juga disediakan oleh Allah, ada sanksi, ukubat terhadap orang-orang yang melakukan kemaksiatan. Sudahlah diatur, ibaratnya dua ya kalau dalam sistem Islam ini. Ada pencegahan, ada kuratifnya ketika tetap terjadi, ada preventif, ada kuratif. Nah, yang tadi ya kalau pencegahan itu misalnya kayak di bidang ekonomi, negara nanti akan memberikan lapangan pekerjaan, jaminan lapangan pekerjaan ya, secara ekonomi bagaimana harga-harga itu distabilkan supaya ibu-ibu, emak-emak itu tidak stres ya. Akhirnya bagaimana bisa tampil cerah, ceria, senyum kepada suami. Kalau yang dipikirkan adalah masalah dapur ya, masalah uang sekolah ini, uang sekolah anak langka gitu ya, mahal. Iya. Nah, belum masalah pendidikan, ya masalah pergaulan dan sebagainya. Nah, itu sampai ke negara. Nah, jadi kan 3 ya tadi ya, negara, yang terakhir yang tadi dari ekonomi, pendidikan, sosial dan sebagainya ya, hukum. Nah, termasuk hukum atau sanksi. Nah, ketika tetap terjadi ya kemaksiatan itu, dilakukan pelanggaran jarimah, istilahnya kalau dalam Islam kejahatan, maka negara akan menetapkan sanksi kepada mereka. Kalau misalnya perselingkuhan itu terjadi, misalnya tidak sampai kepada zina gitu ya, ini tetap akan diberikan sanksi berupa takjirnya akan ditetapkan oleh seorang khalifah. Nah, kalau misalnya sampai terjadi kepada zina, maka ada hadnya, ada ketetapannya sesuai dengan yang ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran. Apabila dia sudah menikah, muhsan, maka wajib itu dihukum dengan rajam ya sampai meninggal. Kemudian kalau dia ghairu muhsan, dia belum menikah tapi kemudian melakukan perselingkuhan, perzinahan, maka dia dihukum dengan cambuk 100 kali. Nah, jadi seperti itu mekanismenya. Nah, ada pencegahan, ada kemudian sanksi yang diberikan ketika tetap terjadi. Lengkap berarti ya? Iya. Dari mulai memperbaikan individunya, mindsetnya, kemudian pencegahan terhadap ini lagi, faktor basicnya dijaga, kemudian faktor yang akumulatifnya juga terjaga karena basicnya sudah aman, hingga faktor ke masyarakat dan bernegara. Berarti yang namanya kehidupan rumah tangga itu nggak hanya utek-utek aja berdua aja untuk menyelesaikan masalah, tapi juga ada faktor luar yang lebih besar dan itu juga sangat-sangat diperlukan oleh kehidupan suami istri. Lagi-lagi negara ya.
Iya. Ini bukan maksudnya masalah suami itu sampai ke dagang. Memang faktanya begitu. Iya, masalah kayak tadi aja masalah sosmed, siapa yang bisa, ada nggak rumah tangga yang bisa mengatur misalnya ya masalah pornografi, pornoaksi itu? Emang ada juga bisa. keluarga yang bisa mencegah itu gitu ya, kekuatan itu kekuatan negara. Nah itu dia. Oke, sekian dulu pembahasan kita tentang selingkuh adalah maksiat. Selamanya. Abadan. Selamanya selingkuh adalah ada maksiat. Jadi tidak ada pembelaan ya. Iya. Tanpa ada pembelaan, tanpa ada menormalisasi, dan semuanya itu adalah berujung dosa. Baik, terima kasih Soto Sakti mau menemani kita. Kapan-kapan lagi kita akan bertemu dengan Soto Sakti, mungkin dengan dia yang lain apa ya gitu. IG gitu. Baik, terima kasih Soto Mobe sudah menonton tayangan ini dari mulai part yang pertama sampai part yang kesekian. Mudah-mudahan manfaatnya sangat banyak buat sahabat OP semuanya. Bisa disampaikan kepada handai talan tangga teman yang ada indikasi selingkuh mungkin tidaklah, jangan sampai. Alhamdulillah. Saya Dian Anjarwati, Mas Liati. undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.